Yang ini kita panggil grandpa. Kalau yang ini namanya aki-aki tua. Nah, kalau yang ini adalah Gunung Patuha. Ya, WA guys, hari ini kita akan jalan-jalan ke Gunung Patuha. Lokasinya itu ada di Ciwidey, tepatnya di Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Oke, kita ikuti dulu treknya kayak gimana ya guys. Perjalanan dari Bandung menuju ke Ranca Bali itu kurang lebih hampir 3-4 jam karena memang macet ya guys. Dan di sini kita menggunakan jalur Cipamanten. Jadi ketika teman-teman jalan sebelum lewat Plang Ranca Bali, nah teman-teman belok kiri ya. Kalau treknya itu jalan-jalan berbatu gitu guys, dan ada juga jalan tanahnya. Dan kalau misalkan lagi musim hujan kayak gitu tuh bakal licin banget sih, jadi harus ekstra hati-hati. Nah, setelah jalan tanah kita akan temuin lagi jalan yang berbatu. Dan kalau kita temuin persimpangan ini, kita tinggal belok kiri aja guys. Perjalanan melalui trek ini cukup lama ya guys, bisa jadi 45 menit karena memang batu-batunya itu sangat-sangat tidak rata, jadi kita harus ekstra hati-hati dan harus bersabar juga. Nah, memang cukup melelahkan sih, tapi kita ditemanin oleh pemandangan yang bagus banget guys di kiri kanan kita, yaitu ada kebun teh dan padang rumput guys. Setelah trek berbatu-batu tadi, kita akan temui sebuah desa dan ini posisinya di kaki Gunung Patuha banget guys. Dan di sini kita bisa ikut parkir di rumah warga. Dan untuk biaya parkirnya sendiri hanya 10.000 aja guys. Dan kita bisa titipin helm juga, pokoknya aman sih. Tiga. Hai guys. Halo. Palide. Trek pertama yang akan kita lalui adalah jalan setapak kecil yang kiri dan kanannya itu kita bisa lihat ada tanaman sayur-sayuran gitu guys, milik warga. Di jalan ini ternyata juga bisa dilalui oleh motor ya guys, tapi memang benar-benar yang harus pro dan menguasai medan guys. Dan di sini biasanya dipakai petani untuk mengangkut hasil pertaniannya guys. Nah, kita akan masuk ke jalan setapak yang mana kanan dan kirinya itu udah nggak akan ditemuin lagi perkebunan warga guys. Karena setelah ini juga kita akan nyambung ke padang rumput dan treknya itu mulai nanjak. Memang kelihatan nggak terlalu nanjak, tapi kalau kita jalan di sini tuh kerasa banget nanjaknya guys. Wih, bagus soalnya tuh Pak. Tapi ini video. Aduh. Feeling good. Look, I shoot. Ini berapa jam? Kalau baca di review berapa Pak? 2-3 jam? 2 jam pendakian yang pro. Karena lagi musim hujan, jadilah kita pun kehujanan di sini guys. Tapi nggak apa-apa karena kita udah prepare dengan jas hujan guys. Dan kita harus tetap jalan hati-hati karena licin banget di sini guys saat hujan ya. Dan setelah ini kita akan jumpai trek kebun teh. Nah, jalannya itu juga lumayan curam ya guys. Curam dan banyak batu-batuan gitu guys.
Nah, nanti kalau kita jumpai ada kayak semak-semak itu, ternyata di situ juga ada kayak buah arbe atau stroberi gitu guys, warnanya oranye dan bisa dimakan. Warna kuning. Makan. Gimana Sam? Ada euy. Ini enak. Tuh yang kuning ada. Cuma nanti kita 15 menit kemudian berubah jadi nagin. Boleh lihat Pak, kasih lihat Pak. Itu enak banget. Enak banget. Nih, lihat ya. Coba coba. Jadi teksturnya tuh lembut. Crunchy-nya tuh udah rempahnya tuh kerasa banget. Setelah keluar dari jalur kecil, kita akan temuin jalur yang lebih besar kayak gini guys. Tapi tetap harus hati-hati karena di sini juga licin ternyata. Langkah tegap maju. Curiga ya. Belok kanan, belok kiri, belok kanan. Oke, setelah keluar dari jalur ini, kita akan temui yang kata orang itu disebut sebagai kembaran Ranukumbolo guys. Nah, sayangnya di sekitaran sini tuh banyak banget sampah dan gak terawat gitu. Jadi kelihatannya tuh kumuh, kotor gitu ya. Sayang banget sih guys. Dan lagi-lagi karena cuacanya memang sedang kurang bagus, jadi pas kita lihat di situ langitnya abu-abu, jadi memang view-nya kelihatan kurang ya guys. Tapi kalau misalkan cuacanya cerah itu bakal lebih bagus lagi guys. Nah, kurang lebih kayak gini guys, gambaran kembaran Ranukumbolo yang dilihat dari jauh dan dari dekat. Kalian bisa lihat sendiri kalau misalkan main-main kesini ya guys. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke trek hikingnya Gunung Patuha guys. Kalau kita lihat trek jalannya itu udah dikasih paving block ya guys, jadi memang nyaman banget buat jalan dan nggak bikin terlalu capek juga. Tapi harus ekstra hati-hati juga karena paving block yang terkena air hujan itu pasti jadinya akan licin, dan teman-teman harus tetap waspada ketika jalan ya guys. Nah guys, kita sampai di gardu pandang. Di sini sebetulnya kita bisa lihat view ke bawah dan kita kan bisa lihat kawah putih. Tapi karena tertutup kabut, jadilah kawah putihnya nggak kelihatan guys. Tapi kita bisa bakal lihat kalau kabutnya kena angin. Kayak gini nih, sedikit demi sedikit kita bisa lihat si kawah putihnya itu guys. Tapi memang karena cuacanya kurang mendukung, jadi agak susah ya. View aslinya itu padahal bagus banget loh guys. Oke, kita lanjut. Kita akan naik lagi ke atas. Kalau kita lihat kabutnya itu datang dan pergi ya guys, kayak bayangan mantan gitu. Hai. Jadi kita juga lihat view kawah putihnya itu hilang, terus ada lagi gitu ya guys. Dan sekali lagi kalau misalkan cuacanya itu bagus, kita mau foto-foto di spot manapun itu juga bakalan oke sih guys. Dan sayangnya hari ini mendung dan hujan. Jadi karena kalau siang hari di musim hujan itu pasti hujan, dan nggak mau ketemu hujan di tempat ini, datanglah lebih pagi
supaya dapat view yang oke. Oke guys. Nah, ini adalah tangga terakhir sebelum kita sampai ke puncak, guys. Nah, kita udah sampai di atas, dan di atas kita bisa lihat pohon-pohonnya itu cukup tinggi. Dan kenapa berwarna hitam? Karena ternyata di sini pernah terjadi kebakaran juga, guys. Dan seperti kita baca review, di sini juga masih banyak orang-orang yang datang untuk berdoa dan meminta sesuatu. Dan di bawah situ adalah tempat dimana orang-orang meletakkan sesajen, guys. Nah, kira-kira pemandangan di atas itu kayak gini, guys. Kita bisa lihat kawah putih ke bawahnya dan area pepohonan seperti ini, guys. Satu dua, satu dua, ganti gaya. Sige, ikaw balik hidupin. Oke guys, waktunya turun ke bawah. Setelah tadi kita lihat-lihat view dan juga foto-foto, kita putuskan turun ke bawah sekarang karena kita juga nggak mau kesorean juga kan, guys. Dan karena masih hujan, kita mau neduh dulu, kita mau istirahat dulu, makan-makan dulu, dan kita mau main games. Gamesnya itu adalah meneruskan sebuah kata menjadi kata baru. Check it out. Siap ya? Oh, kata yang pertama. Kata yang pertama adalah muternya benar dulu ya. Akan gendang. Siap. Hutan. Tan. An. Berarti an. Mantan. Edan. Gorengan. Kakak. Apa tadi? Kak, jawabnya. An. Ketan. Ketan. Apa ya? Apa ya? Ada nih, ada coba tuh. Ada nih, coba tuh. Page. Kalau nggak bilang berarti dihukum. Jalan. Nah. Sultan. Celengan. Mutan. Mutan. Botan. Bobotan bisa. Perjombloan. Nggak bisa, itu imbuhan. Halaman. Halaman. Yo. Yang dihukum baru satu. An ya. Biar. Kak, udah lah kak, aku aja. Dia kuat. Sukiman. Aduh. Mana? Ah, jeming ya. Mama. Bapak mana? Untuk tetangga. Oh, tetangga. Rutan. Gebetan. Setan. Yang aneh-aneh. Setannya yang di kiri ya. Oke guys, setelah hujan cukup reda, kita akhirnya mutusin untuk balik. Nah, ini adalah trek yang sama yang kita lalui ketika kita berangkat tadi, dan ini turun ya guys. Dan ini adalah view-view yang kita jumpai ketika kita lewat sebelum dan sesudah kita pulang dari atas, guys. Pesan buat yang suka naik-naik gunung nih, jagalah selalu kebersihan dimanapun kamu berada, karena alam akan memperlakukan seperti apa yang kamu perlakukan terhadap mereka. Dan di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan ya guys. See you.